Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Laude Sabarudin, dosen pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, sesuai dengan latar belakang keilmuan saya di bidang ilmu terapan bisnis dan manajemen, saya ditugaskan untuk membantu dalam salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Strategik pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Mata kuliah Manajemen Strategik ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan diberikan di semester 5. Salah satu prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah telah lulus mata kuliah pengantar bisnis. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester. Mata kuliah manajemen strategik ini dirancang untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk mencapai visi misi suatu organisasi atau perusahaan. Dalam mata kuliah ini dibahas bagaimana cara satu perusahaan membangun visi dan misi, bagaimana perusahaan melakukan scanning atau analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, bagaimana perusahaan memformulasi strategi bisnis baik pada level korporasi, bisnis maupun pada level internasional, dan bagaimana perusahaan bisa mengevaluasi dan mengukur kinerja organisasi dengan pendekatan balance scorecard sehingga bisa mencapai tujuannya secara efektif. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama memiliki kepekaan dan sensitivitas terhadap lingkungan bisnis. Yang kedua, mampu melakukan analisis atau scanning terhadap lingkungan bisnis baik internal dan eksternal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menformulasi strategi bisnis baik pada level korporat, bisnis, internasional, dan entrepreneur. Dan yang ketiga adalah mampu mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis kepada berbagai stakeholder, dan yang terakhir adalah mampu mengeksekusi atau mengimplementasikan strategi yang dirumuskan dalam konteks perusahaan. Referensi utama dari mata kuliah ini terdiri atas 3 referensi. Yang pertama adalah Blue Ocean Strategy dari Kim and Moborn. Yang kedua adalah Strategy Maps dari Kaplan and Norton, dan yang dalam hal ini yang paling mutakhir yang digunakan adalah Des et al. 2024 yang berjudul Strategic Management. Mata kuliah manajemen strategik terdiri dari 16 kali pertemuan. 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan pertemuan yang terakhir atau ke-16 adalah UAS. Materi yang dibahas sebelum UTS adalah berbagai konsep di dalam manajemen strategi. Setelah UTS, 7 pertemuan berikutnya adalah melakukan analisa kasus. Nah, hal ini menjadi memungkinkan bagi mahasiswa karena pada masa sebelum UTS, mahasiswa sudah mempelajari berbagai konsep-konsep teoritis tentang manajemen strategis, dan sehingga selanjutnya setelah UTS mereka menerapkannya dalam berbagai studi kasus. Nah, studi kasus ini mencakup berbagai perusahaan-perusahaan di seluruh dunia seperti Apple, Samsung, dan sebagainya. Dari aspek bentuk pembelajaran di dalam mata kuliah manajemen strategik ini terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk pembelajaran luring. Ini adalah bentuk pembelajaran utama yang dilakukan melalui kuliah tatap muka di kelas, diskusi kelompok, dan presentasi, serta analisa kasus. Nah, bentuk pembelajaran yang kedua adalah dalam bentuk daring. Nah, bentuk pembelajaran daring memanfaatkan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Airlangga. Dalam hal ini adalah Hebat Universitas Airlangga. Nah, di dalam learning management system ini terdapat berbagai fitur-fitur yang memungkinkan memberikan referensi atau materi tambahan, melakukan setting diskusi interaktif, memberikan tugas-tugas mandiri, dan memantau progres atau
kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa, seperti apakah mereka sudah mengakses materi pembelajaran, apakah mereka sudah melakukan materi kuliah dan sebagainya. Nah, daring ini walaupun sebagai support dari bentuk pembelajaran utama, ini sangat membantu karena platform ini bisa diakses dari mana saja, sehingga memungkinkan mahasiswa memiliki fleksibilitas untuk mempelajari berbagai materi yang disiapkan. Nah, asesmen pada mata kuliah manajemen strategi ini terdiri atas 5 komponen. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di kelas. Nah, karena bentuk pembelajarannya dalam bentuk presentasi dan diskusi, maka ini menjadi satu unsur penilaian dengan bobot 10%. Nah, yang kedua adalah mahasiswa diwajibkan melakukan rangkuman reflektif namanya. Nah, ini dilakukan setelah akhir perkuliahan. Nah, ini bobotnya adalah 20%. Bentuk asesmen yang ketiga adalah tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok ini dalam bentuk rangkuman materi di tiap-tiap minggu. Yang kedua adalah presentasi ya, dan diskusi di kelas. Dan yang ketiga adalah analisa kasus. Nah, ini mendapatkan bobot sebesar 25%. Nah, kemudian yang keempat adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%. Untuk memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara terukur dan tidak bias, maka mata kuliah ini sediakan rubrik untuk melakukan penilaian. Nah, rubrik ini mencakup rubrik untuk penilaian summary reflektif. Yang kedua adalah rubrik untuk melakukan penilaian terhadap presentasi dan diskusi mahasiswa di kelas. Dan yang terakhir adalah rubrik untuk analisa kasus. Nah, ini sejauh ini mata kuliah manajemen strategik ini adalah mata kuliah yang sangat menantang. Kenapa menantang? Karena lingkungan bisnis itu terus berubah, sehingga mahasiswa itu harus bisa terus melakukan update, harus mampu terus memantau perkembangan yang terjadi di lingkungan bisnis. Yang kedua, tantangan yang dihadapi adalah mata kuliah ini mendorong mahasiswa atau mengharapkan mahasiswa itu mampu menerapkan teori-teori manajemen strategis yang dipilih di dalam bentuk analisa kasus. Nah, ini memerlukan pemikiran yang kritis, analitis, dan reflektif. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan ini, maka dalam pembelajaran saya coba melakukan beberapa kreativitas dan inovasi. Saya coba mendelivery pembelajaran dengan memberikan penekanan pada student-centered learning, di mana pembelajaran ini berpusat kepada membangun keaktifan mahasiswa, dan kemudian dilengkapi dengan kasus-kasus yang berbasis kasus nyata, sehingga mahasiswa itu memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan kasus nyata ini. Berikutnya adalah ada problem based learning ya. Jadi gabungan dari student centered learning, case based learning, dan problem based learning ini sejauh ini bisa membangun pemahaman mahasiswa terhadap kasus manajemen strategik secara kontekstual. Kedua, untuk memastikan materi yang diberikan ya, materi yang saya ajarkan itu tetap relevan, maka saya secara rutin melakukan updating hasil-hasil penelitian terbaru ya, atau hasil-hasil terbaru di bidang manajemen strategis, agar mahasiswa itu senantiasa up to date dengan perkembangan terbaru yang terjadi baik secara keilmuan maupun secara praktis. Yang ketiga, mengundang narasumber atau pembicara praktisi, umumnya dari kalangan manajemen puncak, sehingga ini bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa kompleksitas yang ada di dalam pengambilan keputusan manajemen strategi secara praktis di industri. Keempat, saya mengkombinasikan kasus-kasus manajemen strategis pada perusahaan global yang biasanya dibahas pada buku-buku referensi atau teks ya, termasuk dalam mata kuliah ini, dengan kasus-kasus perusahaan lokal, sehingga mahasiswa itu bisa memahami lebih kontekstual bagaimana penerapan teori-teori manajemen strategis ini secara real di lapangan.
Kelima, untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa di kelas, saya memanfaatkan digital tools pada saat pengajaran seperti Mentimeter, yang mana digital tools seperti Mentimeter ini sejauh ini mampu mendorong partisipasi mahasiswa yang lebih aktif, dan ini juga mampu membangun partisipasi yang lebih merata di mana mahasiswa lebih banyak terlibat pada saat diskusi. Keenam atau yang terakhir, saya secara rutin melakukan reflektif terhadap metode pembelajaran yang saya berikan dengan memperhatikan berbagai umpan balik baik dari mahasiswa, dari teman sejawat, atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh departemen, fakultas maupun universitas. Setelah ini saya akan menampilkan video salah satu sesi perkuliahan di dalam mata kuliah manajemen strategik. Itu pertemuan pertama, Strategic Management, Creating Competitive Advantage for Success. Selamat menyimak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jadi setelah Anda mendapatkan deskripsi ya, mata kuliah kontra perkuliahan. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan materi yang pertama di mata kuliah manajemen strategik ini. Nah, topik kita adalah Strategic Management, Creating Competitive Advantage for Success. Jadi, core atau fokus utama dari manajemen strategik itu adalah membangun keunggulan kompetitif sehingga perusahaan itu bisa sukses di pasar. Oke, nah ini ada 4 learning objective. Nanti yang pertama kita akan mendefinisikan dulu ya, teman-teman itu nanti harapannya mampu mendefinisikan strategi, apa yang dimaksud strategi, kemudian strategic management, dan key attributes-nya. Kemudian nanti kita coba akan memahami strategi dari manajemen proses, kemudian proses-proses utamanya, principal activities-nya, kemudian kita akan melihat hierarchy goals dan mengapa itu penting. Yang terakhir adalah recognize atau mengenali bahwa di dalam manajemen strategik itu kita perlu melakukan sejumlah koordinasi atau push sehingga seluruh sumber daya, seluruh stakeholder yang ada dalam organisasi bergerak bersama untuk mencapai tujuan. Oke, what is a strategy? Nah, teman-teman kan sudah sering mendengar kata strategi. Ini strateginya gimana? Ini harus strateginya begini. Sekarang strategi itu apa sih? Ada yang mau nyoba memberikan tanggapan, strategi itu apa? Gimana? Coba pakai ini ya. Ya, gimana? Langkah taktis. Langkah taktis gitu. Oke. Langkah taktis. Ada yang lain? Rencana jangka panjang. Oke, rencana jangka panjang. Ada yang lain lagi? Ada tadi satu langkah taktis, ada rencana jangka panjang. Mungkin langkah-langkah yang terkoordinasi gitu untuk kedepannya. Oke, langkah-langkah yang terkoordinasi ke depannya. Coba kita lihat definisi yang ada secara umum tadi sudah menangkap esensi dari strategi. Coba kita lihat. Ini adalah mungkin boleh dibilang salah satu bapaknya strategi gitu, pionir strategi. Ya, ini mungkin yang lahir tahun 62 nggak tahu siapa gitu. Tapi buku ini sudah ada sejak tahun 62. Jadi betul ada tadi long term goals, ya. Jadi the determination, penentuan dari long term goals and objective of an enterprise. Tujuan jangka panjang, kemudian nanti di situ ada adoption, kemudian of course of action, mengambil, jadi ada menentukan jangka panjang, kemudian menentukan sejumlah tindakan, kemudian ada lagi allocation of resources, nanti mengalokasikan sumber daya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi ada beberapa di sini. Sama yang kedua, tadi ada rencana, pattern or plan, benar. Nah, kalau kita lihat di literatur yang paling mutakhir gitu ya, paling terakhir, Rabettino misalkan dia membuat summary dari strategi manajemen. Itu sebenarnya ada dua kalau kita bicara strategi. Apa konten-konten dari strategi?
Dan yang kedua adalah prosesnya. Jadi ada strategi konten dan strategi proses sebenarnya. Jadi ada dua. Nanti kita akan lihat lebih detail apa yang kita maksud dengan strategi konten dan apa yang kita maksud dengan strategi proses. Jadi ada dua hal. Mereka linking together. Hanya sebelumnya ada tadi saya dengar kata-kata taktis. Sama nggak? Is strategi the same as tactics? Coba saya coba di Menti apakah semua beda atau sama. Ada bisa sana code-nya, bisa pakai code, bisa no semua ini. Nggak ada yang yes. Padahal tadi ada yang mengatakan taktik. Taktik sama strategi. Saya tidak ingin menjudge Anda benar atau salah di sini, walaupun ada jawabannya dari sisi literatur. Cuma saya pengen tanya dulu, yang menjawab beda siapa? Oke, ada yang ingin memberikan alasannya apa bedanya? Siapa ya? Ya. Kalau strategi itu lebih ke mau kemana, makanya tadi ada planning. Oke. Jangka panjangnya mau kemana. Tapi kalau taktis itu bagaimana cara kita untuk mencapai strategi yang udah kita buat gitu Pak. Jadi taktik itu subset dari strategi gitu maksudnya? Iya Pak. Oke. Kalau dari sisi jangka itu berarti sama ya? Taktik juga bisa jangka panjang? Kalau yang no? Yang yes? Yes. Gimana? Kok sama? Apa itu hanya masalah, itu kan hanya sebuah penamaan gitu kira-kira gitu. Apalah arti sebuah nama? Esensinya sama gitu kan gitu ya? Nah, apalagi kalau di sini ada pengagumnya Shakespeare kan, what is a name? Gitu. Sama, yang mengatakan sama apa? Gitu. Nggak ada bedanya, itu hanya penamaan. Gimana? Hanya penamaan aja. Yang jawab yes siapa? Loh ini ada 4. Ya. Tapi mungkin kayak logikanya tuh mungkin kayak dari yang Agnes tadi bilang mungkin lebih ke skalanya sih. Tapi ujung-ujungnya dua-duanya tuh ya langkah-langkah ya. Sesuatu. Tapi kalau aku baca itu juga, kalau taktik itu lebih kayak pendetailannya dari strategi. Tapi dua-duanya ini mungkin alasan mereka pilih yes karena dua-duanya ini masih bisa dianggap langkah-langkah untuk meraih sesuatu. Iya. Jadi memang taktik dan strategi ini ada overlapnya ya. Tetapi kedua terminologi ini, kedua konsep ini itu berbeda. Ya, misalkan gini, saya contohkan dalam perusahaan. Ada perusahaan yang misalkan dia punya strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi itu adalah strategi di mana perusahaan selalu menciptakan keunggulan tertentu yang berbeda dari pesaing. Entah mungkin dari desain produknya, mungkin dari sisi delivery-nya, servisnya, ya, mungkin dari sisi experience yang dialami oleh customer dan sebagainya. Tetapi mungkin pada saat yang sama harganya kan relatif mahal dibandingkan yang lain ya. Biasanya yang diferensiasi relatif mahal. Nah, sekarang kalau dia mau melakukan langkah taktis, nah bisa saja dia melakukan langkah taktis yang berbeda dengan strateginya. Mungkin pada saat-saat tertentu dia bisa melakukan promo besar-besaran untuk memboost penjualan. Jadi taktik itu betul tadi jangka pendek, ya, bisa piece dari strategi untuk mencapai strategi. Yang kedua, bisa saja itu berbeda dengan strategi. Dia tapi dilakukan secara temporer. Jadi satu bisa jangka pendek sebagai piece dari untuk mencapai strategi, step untuk mencapai strategi. Yang kedua bisa temporer, tetapi tidak permanen. Nah, kalau strategi itu jauh lebih permanen. Jadi kalau perusahaan sudah, misalkan saya menjadi cost leading gitu, saya memang terkenal, misalkan seperti kalau di Indonesia kan perusahaan penerbangan seperti Lion misalkan, memang cost leadership itu adalah core dia gitu, core strategi dia. Begitu juga Garuda. Tetapi mungkin pada saat yang sama mereka bisa melakukan sejumlah langkah taktis. Nah, itu kira-kira. Jadi ada overlapnya, makanya mungkin tadi ada yang menjawab sama. Nah, ada overlapnya memang, tapi secara konsep itu berbeda. Sekarang ada kalimat yang kedua, Yang keduanya strategic management. Strategi, kemudian ada strategic management. Apa bedanya?
Ada lagi yang mau jawab? Ya. Mungkin kayak lebih ke pihak pembuatan sama upkeep-nya buat strategi yang itu. Kan tadi strategi ada kayak produknya tadi kan ya. Tentu kayak yang bikinnya sama yang ngejalaninnya sama yang menjaga alurnya. Yes, ya. Jadi jadi di situ kan ada proses tadi ya. Nanti yang menjalaninya ini kan melakukan analisis ya. Jadi dia melakukan, kita bahas tadi bagaimana kita melakukan scanning environment. Internal, eksternal ya. Kemudian itu kan analisis. Analisis. Setelah kita melakukan analisis, mungkin kita membangun plan. Kita membangun plan itu Anda mengambil decision. Anda ngambil decision. Dengan environment seperti ini saya membangun plan. Plannya seperti apa? Itu sudah decision namanya di situ. Anda sudah mengambil decision, keputusan. Itu setelah Anda mengambil keputusan, berarti kan setelahnya Anda action. Nah, tetapi 3 kesatuan ini yang mulai dari analisis, decision sama action, sekali lagi tujuannya itu adalah apa tujuannya? Ya, bagaimana kita bisa bersaing secara kompetitif di pasar? Tidak harus selalu menjadi leader, tapi bagaimana dengan sumber daya yang kita miliki, kita mampu bersaing secara kompetitif di pasar. Jadi ada create and sustain competitive advantage. Kita menciptakan keunggulan kompetitif dan bagaimana terus mempertahankannya. Nah, itu kira-kira yang menjadi poin dari poin dari strategic management. Anda tentu banyak pengguna Apple di sini, saya yakin. Apple itu keunggulannya apa? Ya, bukan Apple buah ya, bukan Apple buah maksud saya. Apple yang IT company. Apa keunggulannya? Diferensiasi ya. Desainnya, kalau biasanya kita ngambil foto gitu pakai produk Apple itu kualitasnya lebih bagus mana dibandingkan dengan IT company yang lain? Relatif ya, sekarang ya. Tapi bagus ya, bagus. Terutama yang efek-efek gitu bagus. Nah, jadi dia itu punya unique product design juga, sama ekosistem. Ekosistemnya Anda kalau mulai dari watch gitu ya, kemudian ada TV, kemudian ada komputer, itu kan dia linking together, gitu. Dia punya ekosistem gitu, sehingga tidak mudah switch kan, nggak mudah switch, gitu. Itu bisa menjadi, jadi selain desainnya unik, dia juga membangun ekosistem, sehingga kita nggak perlu. Biasanya kan yang masalah dalam IT itu compatibility. Compatibility belum tentu kita beli produk, misalkan satu produk IT tertentu nggak kompatibel dengan yang lain. Nah, tapi Apple ini juga membangun ekosistem. Nah, jadi makanya dia tadi betul dia coba membangun keunggulan kompetitif dengan diferensiasi. Nah, sekarang ada nggak kira-kira Anda bisa nggak name a company di Indonesia yang punya keunggulan strategi tertentu dan itu terbukti mampu sangat kokoh di pasar? Coba, kalau di Indonesia. Kopi kenangan. Minuman. Kopi kenangan? Iya. Nah, kenapa kopi kenangan? Karena ada banyak kenangan kah ketika minum gitu? Meski kalau di Indonesia itu kan sebenarnya kopi yang kawan buat itu kan janji jiwa ya. Ya, betul. Menurut saya tuh kopinya, kualitasnya dari kopinya tuh lebih enak kopi kenangan, dan nama daftarnya itu juga unik. Mungkin orang-orang tuh mungkin itu strateginya ya di situ, dari daftarnya sama dari biji kopinya sendiri gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih Pak. Oke. Bedanya sama janji jiwa gitu. So far ini kan berarti kalau tadi membandingkan antara bisa tersedia di mana-mana gitu kan, lebih ke dia mendiferensiasi dirinya berarti perusahaan ini ya. Sama juga kenangan ya. Oke. Nah, jadi ada 3 generik strategis ya. Oke. Jadi dalam diskusi kita tadi kan ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, kemudian kita ada feedback sama sekali, ada namanya summary reflektif. Jadi kita coba
summary kembali jawaban kita terhadap poin-poin yang tadi kita diskusikan bersama. Tadi misalkan environmental factor apa yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia, yang mana yang paling penting dan mana mungkin yang penting dalam beberapa tahun ke depan. Itu juga tadi kita mencoba mendiskusikan bagaimana company, salah satu company di Indonesia yang coba bersaing dengan strategi tertentu, ya, dan apa sih strategi yang stand out. Ini beberapa pertanyaan, jadi teman-teman nanti coba buat summary reflektifnya, nanti disubmit di Hebat e-learning dalam bentuk PDF file. Ya kurang lebih, ini kan pertanyaan 5 ya, satu pertanyaan 1 page lah. Nah deadline-nya 24 hours before next week class. Untuk next week class, kita akan coba melihat analisa environment gitu ya, environment internal dan eksternal. Jadi do your readings ya, jadi silakan baca materinya. Kemudian nanti ada tugas mandiri gitu ya, Anda harus membuat summary dari materinya, dan kemudian nanti Anda prepare group presentation gitu. Any question? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas, oke, rasanya kuliah kita pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Mohon maaf kalau selama sesi ini ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.